Antara Kristen Islam ada yang kopiahnya sudah miring begini tadi. Nah, orang apa kalau sudah pakai kopiah begitu? Kristen atau Islam itu? Islam, Melayu. Hah? Satu goyang-goyang gitar, yang satu goyang gitar, si kafir goyang gitar, si Muslim menyanyi. Cocok itu. Mendekati maghrib. Saya bilang sama istri saya, ente lihat itu, lihatlah. Sepanjang jalan ini, lapos segala macam itu. Hah? Ku tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi ku lihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Tak lipat. Kalau kambing saya rem. Kalau kambing saya rem. Maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, tak saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Kalau di Manado pernah ada kejadian, Bu. Sopir tabrak anjing. Dicari tahu mana tuh sopir? Di Manado ini kejadian. Fakta ini Pak Kades. Ditanya, berapa saya bayar? Kebetulan yang dia tabrak ini anjing baru beranak. Rupa-rupanya kalau ditabrak itu hitung berapa butir. Berapa butir payudara itu. Anjing kan dari atas sampai ke bawah sini ada 15 butir barangkali. 15 juta. Bayangkan tuh. Satu butir satu juta. Wah, kata yang sopir, lebih baik saya tabrak oma yang lewat tadi daripada saya tabrak anjing. Ada oma lewat cuma 2. Sabar ya Non, besok pulang Brastagi ya. Gimana Pak? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada video yang mengenaskan. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di Singkil, Aceh, di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Videonya berisi Satpol PP sedang berusaha untuk membunuh anjing. Saya tidak percaya itu hanya menyingkirkan anjing, tapi membunuh anjing. Kenapa anjing dibunuh? Ternyata ada perda di Kabupaten Singkil bahwa akan menerapkan wisata halal di Pulau Banyak di Singkil, Aceh. Nah, untuk menerapkan wisata halal ini ada yang aneh, aturannya bahwa tidak boleh ada anjing. Jadi binatang anjing ini harus disingkirkan dari bumi Aceh atau mungkin disingkil. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan perburuan anjing di Singkil. Yang terlihat di video tadi itu di luar batas peri kebinatangan menurut saya. Apa salahnya anjing, binatang ciptaan Tuhan juga disiksa seperti itu, dibantai seperti itu, hanya demi wisata halal? Apakah mungkin Tuhan menciptakan binatang haram? Aneh, logikanya sangat aneh. Karena binatang anjing ini sangat bermanfaat di kota-kota besar sebagai binatang peliharaan, kemudian di berbagai kota yang lain, di Sumatera, bahkan di Sumatera Barat untuk menjaga kebun, menjaga rumah,
untuk mengusir atau membasmi hama dari gangguan babi hutan. Jujur saya tidak bisa berpikir logikanya bagaimana manusia-manusia Indonesia ini secara resmi mabuk agama kelewatan. Kenapa seolah-olah Islam dicitrakan untuk memusuhi binatang anjing? Kalau binatang babi jelas sudah ada banyak rujukannya bahwa babi haram. Ini tidak bisa diperdebatkan. Tapi kalau anjing bagi saya sangat tidak masuk akal. Anjing ini berbagai jenis yang lucu-lucu luar biasa banyak. Tidak mengganggu. Kalaupun ada orang memelihara anjing itu haknya dia. Dan pasti kalau dia sholat juga dia tahu persis dia akan membebaskan diri dari air liur anjing atau air liur apapun lah. Ini mindset primitif ini kok bisa saja terjadi hanya demi wisata halal. Saya tidak kaget kalau ada orang bilang sekarang anjing, nanti kalau ada orang-orang yang non-Islam diusir juga demi wisata halal. Apa sih definisinya wisata halal? Apa definisinya wisata halal? Saya tidak mengerti. Kenapa wisata harus ada label halal haram, halal haram? Dan saya yakin destinasi wisata yang dilabelin halal itu tidak menarik turis manapun kecuali mungkin turis domestiknya mereka. Pemerintah seolah-olah mau campur tangan hak privat untuk beragama dan mempunyai otoritas mewakili Tuhan menghukum makhluk-makhluk Tuhan termasuk binatang. Bagi saya ini perilaku biadab, barbar yang dilakukan oleh orang-orang Satpol PP. Saya tidak menyalahkan Satpol PP karena mereka itu kan hanya kroco-kroco. Yang saya salahkan itu yang membuat peraturan. DPRD maupun bupati maupun tokoh-tokoh di sana. Sedih saya habis tidak bisa berkata-kata kenapa demi wisata halal anjing dibantai seperti itu. Demi wisata syariah semua dilabel kasih syariah, halal, haram. Seolah-olah kita makhluk umat Islam di Indonesia ini bodoh semua, tidak bisa memilih dan memilah mana yang halal, mana yang haram. Tanpa ada label-label itu, kami orang Islam tahu persis mana yang halal, mana yang haram. Tidak perlu label-label gitu. Dulu ada halal park di Jakarta. Saya lawan keras. Kenapa taman saja dikasih label, dikasih agama? Ini Indonesia, Bung. Bukan di Arab Saudi atau di Afghanistan. Di Turki yang dipuja-puja oleh kaum Kadronia, itu surga bagi para binatang, termasuk anjing. Bahkan kemarin pada saat musim panas yang luar biasa di Turki, pemilik mal mengizinkan anjing masuk di mal supaya tidak terlalu kena hawa panas. Indonesia mundur jauh ke belakang, ratusan tahun menjadi orang yang primitif. Mereka pikir anjing itu ciptaan setan. Mereka lupa semua binatang, semua makhluk di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus menyiksa, memperolok, memisah-misahkan, menghalal haramkan makhluk-makhluk Tuhan? Apalagi anjing.
saya protes keras. Dan seperti biasa, saya tidak mendengar suara dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin mereka setuju juga kali. Ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa. Di Indonesia ini tinggal berbagai macam etnis, suku, agama, dan bahasa juga budaya. Ini merupakan protes keras saya. Penerapan destinasi wisata dengan label halal haram. Dulu ada rencana wisata Danau Toba dikasih wisata halal. Kenapa ada label-label? Ada kacamata, ada juga dipromosikan kacamata halal haram. Kulkas, lemari es aja dikasih label halal haram. Seolah-olah manusia Islam di Indonesia ini bodoh semua, perlu dikasih tuntunan begitu, diperbudak dengan kata-kata halal dan haram. Padahal kita tahu, setiap makhluk yang mempunyai akal sehat, nalarnya jalan, pasti bisa memilih dan memilah mana yang halal, mana yang haram. Tidak perlu didikte seperti itu. Negara tidak perlu campur tangan sejauh itu. Saya tidak berkehendak mengatakan Indonesia negara sekuler, tidak. Ini negara Pancasila. Tapi tolong tetap menghormati hak privat kelompok atau orang dalam beragama, termasuk siapapun yang memelihara binatang peliharaannya. Asal tidak mengganggu lingkungan, kenapa harus dilarang, dibantai seperti yang terjadi di Singkil ini? Ini kemunduran mindset orang Indonesia sekarang. Apa yang harus kita wariskan pada anak cucu kita? Kalau Indonesia jadi seperti sekarang ini, semua dilabel-label wisata halal. Aduh. Terus destinasi wisata yang nggak ada label halal, artinya haram begitu. Kenapa halal haram hanya menggunakan kacamata kita? Ini negara milik bersama. Halal menurut orang Islam belum tentu halal menurut agama lain. Haram menurut Islam belum tentu haram bagi umat agama lain. Kenapa kita tidak saling menghormati dengan indah dan berkehidupan dengan wajar-wajar saja seperti kehidupan tahun 80, 70, 90, semuanya aman, rukun, guyup, sejahtera, sentosa, nggak sekarang ini. Sekarang ini, semua menjadi wakil Tuhan, semua menjadi panitia hari kiamat, seolah-olah bisa mengkapling surga, seolah bisa menentukan si A, si B masuk surga, masuk neraka. Ini dunia milik mbahmu apa? Mana kuasa Tuhan kepadamu yang bisa menentukan binatang ini harus dibunuh atau tidak? Sorry, saya tidak bisa terima dengan orang-orang, manusia-manusia yang tidak mempunyai sifat peri kebinatangan. Dan saya mohon kepada pemerintah pusat, jangan sampai perda-perda seperti ini merajalela. Hanya demi wisata halal membantai binatang-binatang yang dianggap dalam kacamata mereka haram. Bagi saya ini norak. Sahabat Indonesia, ini suara saya. Saya orang Islam, saya Muslim, tapi saya tetap orang Indonesia yang menghormati keberagaman, menghormati toleransi, dan menghormati keindahan Indonesia yang penuh ragam warna, budaya, agama, suku, bahasa. Inilah Indonesia. Bukan Indonesia yang seragam, yang dipaksakan harus sesuai dengan kehendak kita sendiri. Baik sahabat Indonesia, demikian opini kegeraman saya terkait dengan perburuan dan pembantaian anjing di Kabupaten Singkil, Aceh,
hanya demi wisata halal. Saya mohon ini menjadi keperhatian kita semua, dan jangan sampai pemerintah pusat diam saja, menang saja, provinsi juga diam saja, menteri dalam negeri diam saja. Akhirnya yang terjadi Indonesia menjadi Indonesia yang aneh bagi saya. Kalau hal-hal seperti ini didiamkan saja. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Tetap saya mengharapkan Anda untuk tetap menjalani protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.